Ternyata cinta beda iman sudah ada sejak awal Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul dan memeluk agama Islam. Putri dari Nabi Muhammad SAW, yakni Zainab binti Muhammad bin Abdillah, ternyata pernah dinikahi oleh pria yang berbeda keyakinan dengannya. Pria yang menikahi Zainab bernama Abu Al-As bin Rabi, yang merupakan anak dari bibi ibundanya bernama Halah binti Khuwailid. Dari pernikahan tersebut, Zainab dikaruniai dua anak bernama Ali dan Umamah. Pernikahan Zainab ini terjadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ketika Rasulullah menerima wahyu Islam, Zainab termasuk orang yang pertama kali mengimaninya. Sayangnya, berbeda dengan sang suami Abu Al-As yang tetap sulit meninggalkan agama nenek moyangnya. Hal ini membuat pernikahan mereka sulit dipertahankan. Mari kita simak cerita selengkapnya. Inilah kisah haru cinta beda agama putri Rasulullah SAW, Zainab binti Muhammad bersama suku Quraisy. Sayyidatina Zainab binti Muhammad merupakan salah satu tokoh dalam Islam. Beliau merupakan putri sulung dari Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah. Jika selama ini kita sering mendengar kisah-kisah mengharukan dari para tokoh wanita muslim seperti Sayyidatina Siti Fatimah yang mencintai dalam diam kepada Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Siti Aisyah bersama Rasulullah SAW, dan Sayyidatina Khadijah, hingga kisah-kisah inspiratif lainnya. Namun tak banyak yang tahu bahwa ada satu kisah yang juga sangat menggugah hati dan memberi pembelajaran, yaitu kisah Sayyidatina Zainab binti Muhammad yang mengalami cinta berbeda agama atau berbeda keyakinan bersama suaminya Abul As. Bermula ketika Abu As bin Rabi datang kepada Rasulullah. Ia meminta agar Rasulullah SAW sudi untuk menikahkan putrinya Zainab. Lalu Rasulullah berkata, "Tunggu sebentar, saya akan tanyakan kepada Zainab." Karena dalam Islam perempuan berhak untuk memilih siapa yang dia senangi dan tidak dia senangi. Tidak boleh seorang perempuan dipaksa untuk menikah dengan seorang yang dia tidak cintai. Rasulullah lantas mendatangi putrinya. "Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi datang untuk meminta dirimu sudi untuk menjadi istrinya." Namun Zainab terdiam. Maka Rasulullah SAW paham bahwa Zainab ridho jika Abul As bin Rabi menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Maka terjadilah pernikahan antara Abul As bin Rabi dengan Zainab. Hari kian berganti saat Rasulullah SAW telah berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya menjadi nabi, dan setelah itu Allah mengangkat menjadi Rasul.
mulailah Rasulullah mendakwahkan Islam kepada keluarga terdekat. Khadijah, putri-putrinya pun ikut masuk Islam, termasuk Zainab dan para sahabatnya yang juga ikut memeluk agama Islam. Setelah menikah, Zainab tinggal bersama Abul As bin Rabi suaminya. Hingga pada suatu ketika, pada saat suaminya pulang dari berdagang, Zainab menemui suaminya dan mengatakan, "Wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Bagaimana yang aku rasakan? Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit, dan ayahku bukanlah seorang pendusta." Lalu Abul As menjawab, "Mengapa engkau tidak izin kepadaku?" Kemudian Abul As pergi meninggalkan istrinya dan mengatakan dirinya enggan masuk Islam. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasanya orang berumah tangga. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan bahwa tidak boleh menjalin hubungan rumah tangga jika salah satu muslim atau muslimah dan satunya lagi musyrik. Genap 20 tahun hubungan ini berjalan dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah dari kota Mekah di mana orang-orang beriman disakiti, hartanya diambil. Ketika itu datanglah Zainab kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai ayahanda, sudikah engkau membiarkan aku di sini bersama suamiku? Saya ingin mengurusnya." Lalu Rasulullah pun mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya yang ketika itu masih belum masuk Islam. Senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk masuk Islam. Namun apa daya Zainab, karena hidayah hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun ketegaran hati Zainab mengajak suaminya untuk masuk Islam, tetap saja Abul As tidak mau. "Sungguh aku tidak mau, karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan aku masuk Islam disebabkan karena istriku. Karena aku patuh kepada istriku. Aku tidak ingin dikatakan oleh orang-orang kafir," ucap Abul As. Tetapi meski begitu, Zainab tetap bersabar menghadapi suaminya. Sehingga datanglah masa perang Badar, di mana semua orang di Mekah dipaksa untuk memerangi kaum muslimin. Dan terjadilah perang dengan 313 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang dari Quraisy. Di antaranya adalah Abul As bin Rabi yang juga dipaksa untuk memerangi untuk Islam. Sungguh Zainab khawatir kalau suaminya terbunuh dan juga khawatir kalau ayahnya juga terbunuh. Perang Badar pun usai dengan kemenangan umat muslim atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terbunuhnya dan tertawannya kaum Quraisy termasuk Abul As bin Rabi ketika penduduk Mekah datang untuk menebus para tawanan, maka saudara laki-laki Abul As yaitu Amr bin Rabi telah datang untuk menebus dirinya. Ketika itu Zainab istri Abul As masih tinggal di Makkah. Ia pun telah mendengar berita serangan kaum muslimin atas kafilah-kafilah Quraisy, termasuk berita tertawannya Abul As. Berita ini sangat menyedihkannya. Lalu ia mengirimkan kalungnya yang terbuat dari batu oksi Zafar hadiah dari ibunya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Zafar adalah sebuah gunung di Yaman.
Khadijah binti Khuwailid telah memberikan kalung itu kepada Zainab ketika ia akan menikah dengan Abul As bin Robi. Dan kali ini Zainab mengirimkan kalung itu sebagai tebusan atas suaminya, Abul As. Kalung itu sampai di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kalung itu, beliau segera mengenalinya, dan kalung itu mengingatkan beliau kepada istrinya yang sangat ia sayangi, Khadijah. Beliau berkata, "Wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian kalau semisalnya kalian memberikan izin kepada Abul As dibebaskan tanpa harus dengan memberikan jaminan kalung ini. Karena kalung ini merupakan kalung milik Khadijah yang diberikan kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan kalung ini. Maka dibebaskanlah Abul As tanpa tebusan, dikembalikanlah kalung tersebut kepada Zainab." Kehidupan terus bergulir, tetapi Abul As masih belum juga diberikan hidayah untuk masuk Islam. Subhanallah. Maka datanglah Rasulullah membisikkan ke telinga Abul As dan mengatakan, "Aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkata, maka dengarkanlah. Wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui engkau berkhianat. Aku mohon kepadamu, kau kembalikan Zainab. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan kalian untuk bersama dengan dua keyakinan yang berbeda." Maka Abul As menjawab, "Baik ya Rasulullah." Lalu Abul As kembali ke Mekah. Ia mengatakan kepada Zainab, "Wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah." Lalu Zainab berkata, "Kenapa wahai suamiku?" Lalu Abul As menjawab, "Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau diantarkan ke kota Madinah. Sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk tetap bersama." Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah kedua kekasih ini. 6 tahun Zainab di kota Madinah berpisah dengan suaminya. Berbagai macam lamaran datang ingin menikahi Zainab, tetapi ia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali dan masuk Islam, dia berharap suaminya datang kepadanya dalam keadaan Islam dan menjemputnya kembali menjadi istri Abul As. Subhanallah. Setelah 6 tahun datang, saatnya Abul As pergi membeli dan mengantarkan berbagai macam ragam perdagangan orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As, dan saat itu Abul As lari meninggalkan harta milik orang-orang Quraisy. Ia bersembunyi dan bertanya di mana rumah Zainab. Lalu ia masuk ke rumah Zainab. Ia kaget melihat suaminya dan bertanya, "Apakah engkau telah masuk Islam?" Abul As menjawab, "Tidak, aku tidak datang dalam keadaan Islam. Aku datang menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik kaum Quraisy. Tolong Zainab, amankan diriku." Sembunyilah Abul As di rumah Zainab. Lalu ketika subuh, Zainab berkata sekeras-kerasnya, "Wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu." Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya. Kita wajib memberikan kepada Abul As jaminan keselamatan."
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kaum muslimin, kalau kalian sudi mengembalikan semua harta kaum Quraisy untuk diantarkan ke Madinah, lakukan, tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah, maka mereka mengembalikan seluruh harta kaum Quraisy. Abul As berangkat ke kota Madinah dan menghantarkan semua harta milik orang-orang Quraisy pada pemilik-pemiliknya. Setelah semua kembali kepada pemilik-pemiliknya, maka berkatalah Abul As, "Wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta ada yang tertinggal?" Maka mereka mengatakan, "Tidak, sesungguhnya engkau orang yang jujur. Sebaik-baiknya orang adalah engkau." Lalu Abul As bersaksi, "Wahai kaum Quraisy, saat ini aku telah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah dan Rasulullah sebagai utusan Allah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan kembali berhijrah." Maka dia kembali ke kota Madinah. Kemudian ia bersaksi di hadapan Rasulullah. Kemudian dia masuk Islam. Lalu Rasulullah mengembalikan pernikahan Zainab dengan Abul As dan mereka hidup sebagaimana seorang istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu Zainab meninggal. Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah. Orang-orang yang memandikan jenazahnya ketika itu antara lain Ummu Aiman, Saudah binti Jam'an, Ummu Atiyah, dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada mereka yang akan memandikan jenazahnya ketika itu, "Basuhlah dia dalam jumlah yang ganjil, 3 atau 5 kali atau lebih jika kalian merasa lebih baik begitu. Mulailah dari sisi kanan dan anggota-anggota wudu. Mandikan dia dengan air dan bunga. Bubuhi sedikit kapur barus pada air siraman yang terakhir. Jika kalian sudah selesai, beritahukanlah padaku." Ketika itu rambut jenazah dikepang menjadi 3 kepangan, di samping dan di depan, lalu di belakang. Setelah selesai dari memandikan jenazah, Ummu Atiyah memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan selimutnya dan berkata, "Kafanilah dia dengan kain ini." Betapa sedihnya Abul As ditinggalkan oleh istrinya, dan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah pahitnya hidup tanpa Zainab." Sebuah kisah cinta sejati antara dua manusia sampai akhir hayat mereka. Maka hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita bagaikan kisah ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua.